Sudah siap? Adik Yana, adiknya sudah siap? Siap. Oke, adik-adik, karena semuanya sudah siap, kakak undang semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Hari Ini, Harinya Tuhan. Berdoa. Oke, pinter. Sekarang duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Oke, Mama Papa tolong perhatikan ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anakmu, di saat ini dan sebagai anak-anak Tuhan yang manis, kami datang bersyukur kepadamu karena kasih Tuhan telah menjaga dan menyertai kami dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami, walaupun di rumah saja, kami tetap beribadah kepadamu. Bersama sekolah minggu online GPI Papua, kami ada bersama-sama untuk dan Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Saat ini juga Tuhan, kami akan membaca sedikit kebenaran firman. Biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu membaca firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Firman-Lah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Amin. Ya, adik yang manis, di saat ini pembacaan kita terambil dalam pertama Tawarik 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bunda mau tanya, siapa ya adik-adik yang sudah tahu baca? Yang biasa rajin membaca Alkitab. Oke? Ya, kalau begitu Bunda baca, adik-adik juga baca di rumah ya. Pembacaan kita di saat ini terambil dalam pertama Tawarik 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Diberi judul Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu,
Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Judul yang berikut, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Oke adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan, tapi lebih berbahagia ketika kita mampu melakukan firman itu dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, adik-adik di rumah masih tetap semangat? Iya, Kakak Vika yakin adik-adik juga masih tetap semangat karena Kakak Vika dan juga adik Yana dan adik Gis di studio masih tetap semangat. Iya adik-adik, tadi kita semua sudah baca Alkitab. Sekarang Kakak Vika ajak kita semua untuk ada dalam nonton video tentang Daud diurapi menjadi Raja Israel. Silakan adik-adik nonton bersama. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua
Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Iya, adik-adik di rumah, masih tetap semangat? Masih ada sukacita? Iya. Iya adik-adik, tadi adik-adik semua sudah menyaksikan film tentang Daud diurapi menjadi Raja Israel. Nah, sekarang Kakak Vika mau tanya dulu buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah, ada yang tahu tidak? Daud punya bapak namanya siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, adik-adik yang di studio, ada yang tahu tidak? Daud punya bapak namanya siapa? Adik Yana? Iya, Bapak Isai, betul sekali. Nah, adik-adik, Daud dia lahir di kota apa adik-adik yang ada di rumah? Ayo, ada yang tahu? Kalau adik-adik yang di studio, adik Gis? Di Bethlehem, Kakak. Betul, di kota Bethlehem. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat tayangan videonya kan? Kakak Vika akan simpulkan dari tayangan videonya tadi. Adik-adik harus ingat, Allah memilih Daud sebagai raja bukan karena ia pintar, bukan karena dia ganteng dan kuat, tapi karena ia taat dan setia kepada Allah. Hatinya yang tulus membuat ia dipilih sebagai raja bangsa Israel. Kedua, bangsa Israel menggantikan Raja Saul. Daud diangkat sebagai raja pada umur 30 tahun dan lamanya 40 tahun lamanya ia memerintah. Nah, adik-adik, ada tidak yang mau seperti Daud jadi pemimpin di masa depannya? Ada tidak yang mau adik-adik? Kalau demikian, adik-adik harus taat, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin ke sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik juga harus taat dan dengar-dengaran sama papa dan mama. Kakak Vika yakin jika adik-adik memiliki sikap seperti itu, maka adik-adik kelak akan menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Anak-anak yang
dipilih menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Iya adik-adik, demikianlah kesimpulan yang Kakak Vika sampaikan di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik kita semua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke adik-adik yang manis yang ada di rumah, tetap semangat ya. Di saat ini kita akan ada dalam doa syukur. Bunda harap adik-adik di rumah duduk yang manis di tempatnya masing-masing dalam posisi singkat berdoa. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, terima kasih kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mencontohi Raja Daud. Kami rendah hati, kami selalu melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena Tuhan melihat hati kami yang terbuka di hadapan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih karena kami telah memuji nama-Mu dengan puji-pujian kami. Terimalah nyanyian kami Tuhan sebagai hukuman yang berbahagia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Berkenanlah Tuhan mengampuni segenap salah dan dosa kami. Dan berkatilah kami semua, anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan beri mereka sehat kuat dalam menjalani masa pandemi ini Tuhan. Dengan tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Biarlah kami semua terpelihara di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dan kepadamu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Begitu juga kami yang ada di studio, Tuhan memberkati kami semua. Biarlah hidup kami selalu dapat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus Kristus, karena kami telah berdoa kepadamu. Berkati Mama dan Papa dan anak-anak asuhan kami dengan segala usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap diberi sehat, diberi kuat. Diberkati segala pekerjaan mereka dan mereka dapat mencukupkan kebutuhan anak-anak sekolah minggu dan selalu ada ungkapan syukur kepadamu. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa, kepadamu kami bersyukur. Selepas dari ini ya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Kami mohon berkat dari tangan pengasihan-Mu kiranya turun atas kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya menjaga dan menyertai kami semua, anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini sedang beribadah di rumah, maupun kami semua yang beribadah di studio. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik yang di rumah dan yang ada di studio. Kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online GPI Papua Jenjang Anak Kecil. Sampai di sini perjumpaan